Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan materi manajemen biaya proyek dengan mata kuliah manajemen konstruksi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan poin-poin dari manajemen biaya proyek. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Azmina Desta, Saya Fajar Musyabar, saya Fauzan Faturrahman. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan poin-poin dari manajemen biaya proyek. Materi yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini, manajemen biaya konstruksi merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan proyek konstruksi. Proyek konstruksi pada umumnya melibatkan investasi dana yang besar, jangka waktu pelaksanaan yang panjang, serta tingkat ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan biaya yang tidak terencana dan tidak terkontrol dengan baik berpotensi menimbulkan pembengkakan biaya, yaitu disebut dengan cost overrun yang dapat merugikan pemilik proyek maupun penyedia jasa konstruksi. Dalam konteks teknik ekonomi konstruksi, manajemen biaya berperan sebagai alat untuk menjamin tercapainya efisiensi ekonomi tanpa mengorbankan mutu dan fungsi bangunan. Selanjutnya, pengertian biaya. Manajemen biaya adalah proses perencanaan dan pengendalian biaya yang ada dalam semua usaha secara efektif. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan seperti perkiraan, penganggaran, dan pengontrolan pengeluaran. Yang kedua, ada biaya atau cost adalah sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Terus yang kedua, ada biaya umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dolar, rupiah, dan lain-lain. Sumber daya biaya meliputi orang, peralatan, dan material. Di sini, project cost management atau biasa disebut dengan manajemen biaya proyek adalah sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Manajemen biaya mencakup proses-proses yang dibutuhkan untuk menjamin proyek bisa diselesaikan sesuai budget yang disetujui. Selanjutnya, siklus metode untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup proyek suatu organisasi mencakup proses-proses yang dibutuhkan untuk menjamin proyek bisa diselesaikan sesuai budget yang disetujui. Lingkup proses manajemen biaya proyek meliputi estimasi biaya, anggaran biaya, dan pengawasan biaya. Selanjutnya, lingkup proses manajemen biaya proyek di sini ada baganya. Yang pertama, mengestimasi biaya. Yang kedua, menyusun anggaran biaya. Yang 1 sama 2 termasuk proses perencanaan. Lalu, setelah menyusun anggaran biaya, masuk ke melakukan pengendalian biaya. Pengendalian biaya itu termasuk proses pengawasan. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan jenis biaya. Yang satu ada direct cost. Direct cost itu adalah biaya yang langsung terkait dengan proyek, mencakup biaya material proyek, biaya upah tenaga kerja, biaya peralatan proyek. Di sini kita bisa menggunakan rumus direct cost sama dengan material ditambah biaya upah ditambah biaya peralatan. Yang kedua ada indirect cost, yaitu biaya tidak langsung, pengeluaran yang mendukung proyek namun tidak dapat dikaitkan langsung pada suatu kegiatan tertentu, meliputi biaya utilitas, biaya sewa kantor, biaya gaji administrasi, biaya keamanan, dan penyusutan peralatan. Di sini kita bisa memakai rumus indirect cost sama dengan direct cost ditambah tarif overhead. Yang ketiga ada overhead cost project, yaitu pengeluaran yang timbul untuk mendukung operasional umum proyek atau perusahaan tetapi tidak terkait langsung dengan suatu proyek, yaitu meliputi biaya asuransi, gaji manajer dan staf pendukung, biaya peralatan kantor dan bahan habis pakai, dan pajak dan juga biaya ilegal. Di sini kita bisa memakai rumus total overhead cost ditambah sigma total biaya komponen. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan sifat biaya, yaitu ada fixed cost, yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap selama proyek berlangsung, biaya yang tidak berubah meskipun volume pekerjaan berubah.
Contohnya penyewaan peralatan dan sewa kantor proyek. Yang kedua ada variable cost, yaitu biaya yang akan meningkat selama proyek berlangsung. Contohnya biaya material dan biaya peralatan. Yang ketiga ada semi variabel, yaitu gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya biaya listrik proyek. Yang selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan schedule. Yang pertama ada normal cost, adalah biaya yang digunakan sesuai perencanaan biaya awal perencanaan proyek dan telah disetujui oleh stakeholder. Yang kedua ada expedited cost, adalah biaya yang tidak direncanakan dan biasanya digunakan untuk meningkatkan penyelesaian proyek. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Fajri Musni Akbar. Materi selanjutnya yaitu estimasi biaya. Estimasi biaya konstruksi merupakan proses memperkirakan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek sebelum kerja dimulai. Estimasi biaya berfungsi sebagai dasar untuk menilai kelayakan proyek, menyusun anggaran, serta menentukan nilai penawaran dalam proses tender. Dalam praktiknya, estimasi biaya harus disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, metode pelaksanaan, serta fluktuasi harga pasar. Estimasi biaya, tools and techniques. Analog estimates atau top-down estimates. Estimasi berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap mirip dengan proyek yang akan dikerjakan. Ya, selanjutnya itu bottom-up estimate, yaitu estimate berdasarkan setiap paket terkecil dan menjumlahkan seluruhnya hingga diperoleh biaya total dari sebuah proyek. Selanjutnya parametric modeling, yaitu estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika. Yang selanjutnya konstruksi cost model atau COCOMO merupakan salah satu model parameter yang terkenal dibuat oleh B. Bochman, digunakan untuk mengestimasi biaya pembuatan perangkat lunak berdasarkan jumlah baris kode atau function points. COCOMO 2, model terkomputerisasi yang sudah tersedia di web. Metode selanjutnya itu analisa harga satuan pekerjaan atau HSP. HSP adalah metode yang digunakan untuk menghitung perkiraan biaya suatu pekerjaan berdasarkan harga satuan pekerjaan yang terkait dengan setiap komponen atau item dalam pekerjaan tersebut. Disusun berdasarkan kebutuhan tenaga kerja, material, dan peralatan. Di Indonesia, penyusunan HSP umumnya mengacu pada standar nasional seperti SNI dan pedoman HSP yang berlaku. HSP merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam industri konstruksi untuk menyusun estimasi biaya proyek dengan lebih rinci dan akurat. Inilah contoh badan penyusunan harga satuan pekerjaan. Yang pertama adanya jenis item pekerjaan, yaitu dari tenaga kerja, bahan yang digunakan, peralatan dan penyusunan offer atau keuntungan dan lain-lain. Barulah dapat analisa harga satuan. Selanjutnya itu harga satuan pekerjaan. Contohnya, apabila volume pekerjaan beton adalah 20 meter kubik dengan harga satuan 1.250.000 per meter kubik, maka total biaya pekerjaan beton dalam RAB adalah sebesar 25 juta. Perhitungan sederhana ini menunjukkan hubungan langsung antara AHSP dan RAB. Materi selanjutnya itu rencana anggaran biaya, yaitu RAB. Struktur RAB. RAB biasanya disusun dengan menggunakan struktur yang terorganisir, misalnya berdasarkan work breakdown structure atau WBS atau paket pekerjaan. RAB mencakup setiap komponen. Tujuan utama RAB adalah untuk memberikan perkiraan yang akurat tentang biaya yang akan dikeluarkan dalam setiap tahap pekerjaan, sehingga memungkinkan pemilik proyek untuk mengatur dan mengelola sumber daya finansial dengan efisien. Komponen yang terdapat pada RAB ialah pertama ialah material, kedua tenaga kerja, ketiga peralatan, keempat subkontraktor, yang kelima overhead dan margin. Penyusunan RAB dilakukan berdasarkan informasi dan data yang akurat, seperti gambar teknik, seperti teknis, jadwal pekerjaan dan perkiraan harga material, tenaga kerja dan peralatan. Ini contoh kurva S pada suatu RAB. Misalnya bulannya dari Juli sampai November untuk waktu proyeknya, dari 0 sampai 100%. Dan ini untuk harganya. Nah, ini kurva yang
contoh kurva yang telah dari start sampai finish. Yang hitam cadangan, yang bawah manajemen, yang hitam manajemen, yang garis-garis cadangan, yang merah arus kas yang diharapkan. Pengendalian biaya proyek. Pengendalian biaya proyek merupakan upaya untuk memastikan bahwa biaya aktual yang dikeluarkan tidak melampaui anggaran yang telah direncanakan. Pengendalian biaya dilakukan melalui pemantauan rutin, pelaporan biaya berkala, serta perbandingan antara biaya rencana dan biaya realisasi. Dengan pengendalian yang baik, penyimpangan biaya dapat terdeteksi sejak dini dan segera dilakukan tindakan korektif. Selanjutnya yaitu Earn Value Analysis atau EVA adalah metode pengendalian biaya dan waktu proyek yang mengintegrasikan antara kemajuan fisik, pekerjaan dan biaya yang dikeluarkan. EVA menggunakan 3 indikator utama, yaitu pertama plan value, earth value, actual cost. Berdasarkan 3 indikator tersebut, kinerja biaya proyek dapat dianalisis melalui perhitungan cost variance dan cost performance index. Contohnya, apabila PV sebesar 200 juta, EV sebesar 180 juta, dan AC sebesar 190 juta, maka nilai CV dan adalah EV dikurangi AC, yaitu sebesar minus 10 juta nilai CPI diperoleh dari EV dibagi AC, yaitu sebesar 0,95. Hasil ini menunjukkan bahwa proyek mengalami pemborosan biaya dan kinerja biaya belum efisien. Risiko biaya dan value engineering. Dalam proyek konstruksi, risiko biaya dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kenaikan harga material, cuaca ekstrim, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja. Untuk mengurangi dampak risikonya, diperlukan penerapan manajemen risiko biaya yang meliputi identifikasi, analisa, dan mitigasi risiko. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi biaya adalah value engineering. Value engineering merupakan pendekatan sistematis untuk memperoleh fungsi yang sama atau lebih baik dengan biaya yang lebih rendah tanpa mengurangi mutu dan kinerja bangunan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Fauzan. Tujuan manajemen biaya konstruksi. Yang pertama, mengendalikan biaya selama pelaksanaan proyek. Yang kedua, menjamin efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, mengantisipasi dan meminimalkan risiko biaya. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan material. Yang kelima, menjamin kelayakan finansial proyek. Yang keenam, sebagai alat evaluasi kinerja proyek. Yang ketujuh, merencanakan anggaran proyek secara akurat. Langkah-langkah penerapan manajemen biaya. Dengan langkah-langkah yang tepat, proyek dapat dijalankan sesuai anggaran yang ditetapkan. Risiko biaya dapat diminimalkan dan keberhasilan proyek dapat dicapai. Yang pertama, plan cost management atau merencanakan manajemen biaya. Yang kedua, estimate cost atau memperkirakan besarnya biaya. Yang ketiga, determine cost, menentukan besarnya anggaran. Yang keempat, control cost atau mengendalikan biaya. Manfaat manajemen biaya konstruksi. Yang pertama, pencegahan kelebihan anggaran. Yang kedua, peningkatan akuntabilitas. 3. Penyusunan anggaran yang realistis. 4. Evaluasi kinerja. 5. Pengoptimalan sumber daya. Yang keenam, mengontrol pengeluaran proyek. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi sumber daya. Yang kedelapan, meningkatkan profitabilitas. Yang sembilan, meminimalkan risiko keuangan. Yang ke-10, memberikan transparansi kepada stakeholder. Prinsip dasar pengelolaan biaya. Yang pertama, prinsip dasar pengelolaan biaya. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien serta meminimalkan risiko keuangan yang tidak diinginkan. Yang pertama, tangible cost or benefit. Elemen-elemen dengan pengelolaan biaya yang dapat diidentifikasi, diukur dan dinyatakan dalam bentuk nilai finansial yang jelas. Yang kedua, intangible cost or benefit. Biaya ini mungkin tidak terlihat secara langsung dalam laporan keuangan, tetapi memiliki dampak yang signifikan pada proyek konstruksi. Yang ketiga, direct cost, biaya secara langsung. Yang keempat, indirect cost, biaya tidak
langsung. Langkah-langkah manajemen biaya proyek. Berbagai teknik, metode, dan prosedur bersangkutan. Yang pertama, perencanaan sumber biaya, yaitu keperluan sumber daya. Yang kedua, perkiraan biaya. Angka perkiraan biaya. Dua, data pendukung. Ketiga, penyusunan anggaran. Outputnya itu anggaran per kegiatan, rencana penarikan dana. Yang keempat, pengendalian biaya. Outputnya itu tindakan koreksi, revisi angka anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen biaya proyek. Yang pertama, alokasi proyek. Yang kedua, durasi proyek. Yang ketiga, kompleksitas proyek. Yang keempat, kualitas material. 5, kondisi proyek. Tantangan umum dalam manajemen biaya proyek. Yang pertama, ketidaktepatan estimasi biaya. Yang kedua, pengelolaan harga dan biaya material. Ketiga, fluktuasi harga dan biaya material. Yang keempat, perubahan skop proyek. Kedudukan manajemen biaya dalam manajemen proyek. Yang pertama, manajemen biaya memiliki peran utama dalam pengendalian biaya proyek. Hal ini melibatkan pemantauan dan kontrol terhadap pengeluaran proyek secara rutin. Yang kedua, manajemen biaya juga melibatkan evaluasi dan analisis biaya secara mendalam. Yang ketiga, manajemen biaya juga terkait dengan perubahan yang dapat mempengaruhi biaya proyek ketika terjadi perubahan skop. Strategi efektif dalam manajemen biaya proyek. Yang pertama, perencanaan anggaran dengan teliti. Yang kedua, gunakan teknologi dan software manajemen biaya. Yang ketiga, optimalkan proses pengadaan. Yang keempat, monitoring proyek secara berkala. Yang kelima, pengelolaan risiko biaya. Yang keenam, perencanaan sumber daya proyek. Baiklah, kesimpulan dari materi manajemen biaya ini adalah biaya proyek adalah total dana yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek mencakup biaya langsung seperti bahan dan tenaga kerja, serta biaya perizinan, jasa profesional dan otoritas. Karena sifatnya yang kompleks dan melibatkan banyak komponen, diperlukan manajemen biaya proyek yang efektif untuk memastikan anggaran biaya proyek yang efektif untuk memastikan anggaran tetap terkendali, jadwal berjalan sesuai rencana, dan kualitas hasil proyek tetap terjaga. Tanpa manajemen biaya yang tepat, proyek berisiko mengalami pembengkakan anggaran, keterlambatan, bahkan kegagalan. Disinilah pentingnya software project management yang terstruktur melalui perencanaan, pengendalian, dan pelaporan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep manajemen biaya konstruksi penting bagi mahasiswa teknik ekonomi konstruksi merencanakan RAB berdasarkan volume pekerjaan, harga satuan material, waktu, tenaga kerja, dan Baiklah, inilah presentasi dari kelompok 1. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.